98,9 Sonora FM Inspirasi Keluarga Bali. Dan Gede Mariana masih nemenin Anda sahabat Sonora di Sonora Hits. Dan seperti yang tadi sudah Gede Mariana informasikan ya, bahwa selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 11 siang kita akan ngobrol bersama teman-teman dari BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Kita akan ngobrolin terkait dengan nunggak iuran bukan berarti putus harapan. Nah, jadi buat sahabat Sonora nih yang punya pertanyaan atau mungkin mau sharing juga pada pagi hari ini, langsung aja sampaikan via WhatsApp di 0813-9028-9890 dan juga boleh dengerin kita via streaming di www.sonorabali.com atau juga di sonora.id. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir juga pada pagi hari ini. Ada Kak Randy Bilberry Rantung, ini selaku Kepala Bagian SDM Umum dan juga Komunikasi, serta ada juga narasumber kita yang kedua dan yang paling cantik ya, yaitu Tika Dewi selaku Penagihan di BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Dan langsung aja kita lihat ya bagaimana penjelasan terkait dengan nunggak iuran bukan berarti putus harapan. 98,9 Sonora Bali FM Inspirasi Keluarga Bali. Satu buah lagu ya dari miliknya di Overtune sahabat Sonora. Bukan sekedar kata, sudah diputarin ya pada pagi hari ini di Sonora Hits sahabat Sonora sama Gede Mariana sampai nanti di jam 12 siang. Dan seperti yang tadi sudah diinformasikan di awal ya, bahwa di jam 10 sampai jam 11 siang kita akan ngobrol sahabat Sonora bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Ini terkait dengan nunggak iuran bukan berarti putus harapan ya. Jadi buat sahabat Sonora nih yang punya pertanyaan atau mungkin mau sharing juga terkait dengan hal ini, atau mungkin setelah dicek-cek ternyata keaktifan kepesertaan Anda ini non-aktif gitu ya. Nah, boleh ditanyakan pada pagi hari ini. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama narasumber yang sudah hadir ya di studio Sonora Bali FM. Langsung aja via WhatsApp di 0813-9028-9890. Dan juga boleh dengerin kita via streaming sahabat Sonora di www.sonorabali.com atau juga di sonora.id. Dan langsung aja kita perkenalkan sahabat Sonora narasumber yang sudah hadir ya pada pagi hari ini di studio Sonora Bali FM. Yang pertama ada Kak Randy. Saya panggil kakak aja kali ya. Ada Kak Randy. Oh betul. Ada Kak Randy Bilberry Rantung. Ini selaku Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Halo, selamat pagi nih Kak Randy. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, hujan-hujan bikin dingin. Oke. Saya kira bikin apa? Bikin galau gitu ya. Ternyata bikin dingin ya sahabat Sonora ya. Oke, selain Kak Randy pada pagi hari ini juga ada yang paling cantik nih ya di antara narasumber yang hadir ya, tapi ada kok yang mendampingi cantik juga. Ada Kak Tika Dewi ini sebagai penagihan ya di BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Halo, selamat pagi Kak Tika. Halo sahabat Sonora semua, saya Tika di penagihan BPJS Cabang Denpasar. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Nggak kedinginan? Tidak ada Pak Randy di sebelah saya. Oke, baik sahabat Sonora, itu ya kedua narasumber kita pada hari ini sahabat Sonora. Kita akan membahas terkait dengan nunggak iuran bukan berarti putus harapan ya. Nah, bagi sahabat Sonora nih peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang tentunya masih memiliki tunggakan iuran, kini ada kabar baik dan juga kabar yang luar biasa ya buat Anda. Akan ada program Rehab 2.0 di mana ini hadir membantu sahabat Sonora ya dalam membayar tunggakan secara cicilan dengan lebih ringan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung aja sama Kak Tika mungkin ya pada pagi hari ini bisa menginformasikan atau mungkin tagline-nya dulu deh sebelum ke program rehab ya. Nunggak iuran bukan berarti putus harapan. Ini kalau boleh tahu dijelaskan apa nih maksudnya? Oke, terima kasih. Beli gede aja. Beli gede, oke. Ya, jadi mungkin saya mau jelaskan dulu tentang tagline kita ya. Nunggak iuran bukan berarti putus harapan. Jadi maksudnya apa gitu kan ya? Nah, jadi saya boleh singkat dengan sebuah cerita kali ya. Jadi suatu hari saya kebetulan mau berangkat ke kantor gitu ya. Kebetulan tidak ada kendaraan, jadi saya berpikir untuk menggunakan ojol. Oke. Jadi saya berangkatlah dari rumah ke kantor menggunakan ojol.
karena tujuannya juga ke kantor BPJS, saya pakai seragam BPJS juga. Jadi ya otomatis ya pembicaraan kita dengan ojol ini selama di jalan adalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Oke. Nah, si Bapak ojol ini bercerita kalau minggu lalu itu dia baru aja nganterin anaknya ke apotik ya untuk beli obat karena anaknya panas pilek demam ya. Toddler nih kebetulan. Nah, begitu bayar kok lumayan gitu kan. Nah, di kemudian harinya si istri juga ketularan ya mungkin ya. Jadi sekeluarga lah sakit dan beli obat ke apotik, lumayan juga nih keluarin duitnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini 2025 loh Pak, Bapak belum punya BPJS Kesehatan gitu kan. Ternyata beliau sudah punya, tapi sayangnya nggak aktif karena nunggak iuran gitu. Karena sudah lama lah nggak dibayarkan. Nah, jadi sesuai dengan tagline kita hari ini, menunggak iuran itu bukan berarti putus harapan ya, karena BPJS Kesehatan sudah memberikan solusinya berupa program rehab tadi. Jadi mungkin teman-teman yang sobat-sobat atau sahabat-sahabat Sonora di sini ada yang relate dengan si Bapak ojol tadi ya, yang mungkin BPJS-nya sudah ada tapi belum aktif. Nah, di talk show kita hari ini kita mau bahas soal solusi yang nanti kami berikan dari BPJS Kesehatan tentang rehab. Betul sekali ya. Jadi buat sahabat Sonora nih bisa dicek kembali gitu ya, keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Anda gitu ya. Apakah sudah aktif atau mungkin ada iuran yang belum terbayarkan ya, seperti tadi diceritakan oleh Kak Tika sendiri, ternyata punya BPJS tetapi tidak aktif gitu ya. Nah, dengan adanya program rehab ini sangat terbantukan nih buat sahabat Sonora. Nah, kalau boleh tahu nih, Rehab 2.0 ini program seperti apa nih kalau boleh diceritakan nih Kak Rini? Jadi gini, saat ini jumlah peserta kita, peserta JKN itu sudah 98% dari jumlah penduduk, sekitar 280 lebih ya. Dari jumlah penduduknya kan 284. Tapi dari 98% itu hanya 87% saja yang aktif. Masih ada 12% peserta yang tidak aktif. Mungkin salah satunya penyebabnya adalah dari tunggakan iuran seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mengantisipasi atau kita untuk memastikan si peserta itu aktif, salah satunya dengan rehab ini, atau kalau sekarang rehab 2.0 ya. Jadi rehab itu rencana pembayaran bertahap ya, bukan rehabilitasi gitu ya. Jadi program ini adalah salah satu inovasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi harapannya dapat memberikan solusi bagi teman-teman atau bagi peserta yang menunggak iuran tapi belum bisa membayar secara penuh. Ya, tapi bisa dilakukan dengan cara mencicil. Itu program rehab. Jadi harapannya peserta yang tidak aktif itu bisa mendapatkan hak pelayanan kesehatannya seperti itu. Ketika sudah aktif kepesertaannya. Itu ya sahabat Sonora tujuannya ya. Jadi buat sahabat Sonora yang mungkin kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif gitu ya, dengan adanya program rehab ini, yaitu pembayaran bertahap dengan bercicil gitu ya. Jadi sangat dibantukan nih buat sahabat Sonora. Siapa tahu gitu ya, kita dalam kondisi apapun tidak ada yang tahu ya sahabat Sonora, ternyata sakit dan harus butuh perawatan dan juga obat gitu ya. Jadi lagi hujan-hujan gini. Betul sekali ya. Jadi wajib nih kepesertaan BPJS Kesehatan Anda ini harus aktif ya sahabat Sonora ya. Nah, kalau dibandingkan nih program Rehab 2.0 dengan program yang sebelumnya sudah ada, ini apa yang membedakan nih? Oke, mungkin saya jawab dulu. Kalau untuk rehab tadi kan rencana pembayaran bertahap, aka kita singkatnya tuh mencicil gitu lah ya. Jadi sebenarnya rehab ini tuh sudah ada sejak 2022 akhir ya. Nah, itu awal-awal munculnya rehab ini ada beberapa masukan-masukan juga dari peserta dan disempurnakanlah di Rehab 2.0. Nah, salah satunya adalah dulu sebelumnya di rehab yang pertama itu kalau misalkan mau mencicil gitu ya, itu ada 2 tahapan yang harus dipilih oleh si peserta. Jadi yang pertama itu harus mencicil dulu posisi tunggakan intinya. Lalu yang kedua baru mencicil tahapan tunggakan berikutnya atas tagihan berjalannya.
Karena kan selama kita misalkan mencicil itu kan tagihan berjalan tetap jalan tuh. Betul, betul. Nah, itu ada 2 tahapan lah yang harus dilakukan peserta. Nah, di Rehab 2.0 ini dipersingkat. Jadi sekali daftar aja itu sudah mengakomodir 2 tahapan di Rehab yang pertama. Lalu yang kedua adalah perbedaan dengan Rehab yang pertama. Di Rehab 2.0 ini, apabila salah satu anggota keluarga itu ada yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti rehab, itu nggak bisa. Jadi keluarga lainnya nggak bisa ikutan, nggak bisa mencicil lah ya. Nah, di Rehab 2.0 ini tidak ada lagi syarat tersebut, jadi sudah bisa diakses oleh all segmen. Lalu simplifikasi pendaftaran juga sudah dilakukan gitu. Jadi ibaratnya penyempurnaan dari yang pertama lah. Oke, itu ya yang membedakan gitu ya. Dan disempurnakanlah di program Rehab ya 2.0 ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat Sonora terkait dengan hal program ini ya. Kira-kira apa saja sih yang menjadi syarat nih bagi sahabat Sonora yang ingin mengikuti program Rehab ya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jadi buat Anda yang punya pertanyaan, langsung aja sampaikan di 0813-9028-9890. Dan juga boleh dengan kita via streaming ya di www.sonorabali.com atau juga di sonora.id.